Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Trifosa Sondang-Lepang, mahasiswa psikologi dari Universitas Merdeka Malang dengan NIM 240900000132. Nah, video ini saya buat dengan tujuan untuk pemenuhan tugas UAS mata kuliah Pancasila yang diampu oleh dosen Bapak Mursidul Asmi, MPD. Topik hari ini adalah Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Nah, Pancasila sebagai landasan filosofis dalam membentuk orientasi dan arah pengembangan ilmu di Indonesia. Nah, ilmu tidak boleh bernilai bebas atau value free, melainkan dibentuk oleh sistem nilai bangsa. Setiap sila Pancasila memberi pedoman etis agar ilmu dikembangkan untuk mencapai nilai kemanusiaan, keadilan, kesejahteraan bersama, dan keberlanjutan dan harmoni. Nah, dari nilai-nilai tadi pasti ada di masing-masing sila Pancasila. Dalam konteks pengembangan ilmu, yang pertama adalah sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berarti ilmu tidak boleh mengabaikan dimensi spiritual dan moral. Lalu yang sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, berarti ilmu harus memperhatikan aspek etika dan kemanusiaan. Lalu yang ketiga, persatuan Indonesia, berarti ilmu diarahkan untuk membangun bangsa, bukan memecah belah. Nah, lalu yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan permusyawaratan perwakilan, berarti ilmu digunakan dalam semangat demokratis dan musyawarah. Lalu yang sila kelima terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, berarti ilmu dimanfaatkan untuk keadilan dan pemerataan. Yang selanjutnya adalah esensi dan urgensi Pancasila untuk masa depan ilmu. Nah, yang pertama, esensi. Pancasila menjadi ruh dan nilai dasar dalam proses berpikir, meneliti, dan mencipta. Lalu, menjaga keseimbangan antara kemajuan teknologi dan nilai-nilai kemanusiaan. Lalu yang kedua adalah urgensi. Yang pertama, menghindari penyalahgunaan ilmu, contoh senjata biologis seperti yang sebelumnya adalah corona yang diciptakan oleh negara Cina, lalu ada disinformasi digital. Selanjutnya, menjawab tantangan global seperti krisis moral, lingkungan, dan disrupsi teknologi. Lalu yang ketiga, mewujudkan pembangunan ilmu yang berbasis kearifan lokal dan berdaya saing global. Sumber historis, sosiologis, dan politis Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Yang pertama, sumber historis. Perumusan Pancasila tahun 1945 sebagai hasil refleksi bangsa terhadap sejarah perjuangan dan nilai-nilai lokal. Tokoh seperti Soekarno dan Muhammad Yamin merumuskan Pancasila sebagai filosofi hidup bangsa. Lalu sumber sosiologis. Pancasila lahir dari keragaman budaya, agama, dan adat yang berkembang di masyarakat setiap wilayah. Nah, ilmu harus dikembangkan sesuai konteks sosial Indonesia, bukan meniru sepenuhnya model Barat. Lalu sumber politis. Nah, Pancasila menjadi dasar negara, itu maksudnya pengembangan ilmu harus selaras dengan kebijakan nasional. Tidak boleh menyimpang hal tersebut. Lalu, peraturan dan kebijakan IPTEK ada di Undang-Undang Sisdiknas dan Undang-Undang Riset, menjadikan Pancasila sebagai acuan nilai dalam pengembangan ilmu. Selanjutnya adalah kita membahas jurnal yang berjudul Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu oleh Neneng Hasanah dan Nur Naimi. Nah, inti pemikiran dari jurnal ini adalah ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK berkembang dalam budaya tidak bebas nilai. Nah, 3 model relasi IPTEK dengan nilai budaya atau agama. Yang pertama, IPTEK harus selaras dengan nilai budaya dan agama, maka itu akan disebut ideal. Lalu IPTEK netral tanpa nilai eksternal, yang berarti rawan dehumanisasi. Dehumanisasi adalah proses atau tindakan menghilangkan nilai-nilai kemanusiaan dari seseorang atau sekelompok orang. Nah,
Yang ketiga, iptek berdialog dengan nilai eksternal seperti agama, ideologi, budaya. Maka iptek ini realistis dan bijaksana. Dari jurnal ini kesimpulan penulis adalah iptek yang berkembang di ruang hampa nilai justru menjadi bumerang bagi kemanusiaan. Jadi maksudnya iptek itu tetap harus menggunakan nilai-nilai yang sesuai dengan Pancasila agar tidak menjadi bumerang bagi kita. Bumerang itu khususnya menjadi hal yang negatif. Jadi kesimpulan dari saya adalah Pancasila bukan hanya dasar negara, tapi juga penuntun nilai dalam dunia keilmuan. Lalu dengan Pancasila, ilmu menjadi alat untuk membangun Indonesia yang lebih beradab, adil, dan manusiawi. Nah, mahasiswa sebagai generasi penerus harus mampu mengembangkan ilmu yang bermoral dan konseptual berdasarkan Pancasila. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.